sapiens, manusia modern pertama kali berevolusi di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu. Bukti fosil dan genetika menunjukkan bahwa Homo sapiens berasal dari Afrika Timur. Pigmentasi kulit gelap berkembang sebagai adaptasi terhadap paparan sinar matahari yang tinggi di Afrika. Melanin, pigmen utama yang memberi warna pada kulit, rambut, dan mata, melindungi tubuh dari radiasi ultraviolet UV yang berlebihan, yang dapat menyebabkan kanker kulit dan kerusakan DNA. Seleksi alam vitamin D, melanin juga mempengaruhi produksi vitamin D. Di daerah dengan sinar matahari yang kuat sepanjang tahun, orang dengan kulit gelap dapat memproduksi vitamin D yang cukup meskipun tingkat sinar UV yang masuk lebih rendah. Kulit gelap melindungi dari efek berbahaya sinar UV, sementara masih memungkinkan sintesis vitamin D yang cukup. Migrasi manusia, saat manusia bermigrasi keluar Afrika ke daerah dengan intensitas sinar matahari yang lebih rendah, kulit lebih terang berevolusi untuk meningkatkan efisiensi produksi vitamin D di bawah kondisi paparan sinar matahari yang lebih rendah. Persebaran populasi, manusia purba mulai bermigrasi dari Afrika ke berbagai belahan dunia sekitar 60.000 tahun yang lalu. Mereka yang tetap di Afrika dan beberapa wilayah tropis mempertahankan kulit gelap mereka karena kondisi lingkungan setempat, interaksi dan perkawinan silang. Dalam perjalanannya, populasi manusia berinteraksi dan melakukan perkawinan silang dengan populasi lain, menghasilkan variasi genetik yang luas. Namun, adaptasi lingkungan tetap menjadi faktor dominan dalam menentukan karakteristik fisik seperti warna kulit. Kontribusi budaya dan sosial. Keanekaragaman budaya, orang berkulit hitam memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kebudayaan dunia, termasuk dalam bidang musik, seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan olahraga. Sejarah dan kolonialisme. Kolonialisme dan perdagangan budak Atlantik berdampak besar pada diaspora Afrika, menyebarkan orang berkulit hitam ke Amerika, Karibia, dan Eropa, yang mempengaruhi dinamika demografis dan budaya di wilayah tersebut. Perspektif medis dan ilmiah kesehatan, kulit gelap memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami kerusakan kulit akibat sinar matahari. Namun orang berkulit hitam di daerah dengan sinar matahari rendah perlu lebih memperhatikan asupan vitamin D. Penelitian genetik, penelitian modern menggunakan genomik untuk melacak pergerakan dan evolusi manusia, yang mengkonfirmasi pentingnya adaptasi kulit terhadap lingkungan. Kesimpulan, warna kulit adalah hasil dari ribuan tahun evolusi yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, genetika, dan migrasi. Orang berkulit hitam memiliki adaptasi biologis yang memungkinkan mereka untuk hidup di lingkungan dengan sinar matahari yang kuat. Keanekaragaman genetik dan budaya yang dihasilkan dari migrasi manusia adalah bagian integral dari sejarah umat manusia. Memahami asal-usul dan variasi warna kulit membantu kita menghargai keragaman manusia dan sejarah evolusi kita bersama. Afrika terletak di sekitar garis khatulistiwa, yang berarti bahwa bagian tengah benua ini menerima sinar matahari langsung sepanjang tahun. Ini menyebabkan suhu di daerah-daerah tersebut cenderung lebih tinggi. Benua Afrika memiliki berbagai jenis iklim, tetapi sebagian besar wilayahnya berada dalam iklim tropis dan subtropis. Di wilayah tropis, seperti di sekitar khatulistiwa, suhu rata-rata harian bisa sangat tinggi, sering kali mencapai lebih dari 30 derajat Celcius. Afrika juga dikenal dengan gurun-gurun besar seperti Gurun Sahara, yang merupakan gurun panas terbesar di dunia. Gurun ini mengalami suhu yang ekstrim, dengan siang hari yang sangat panas dapat melebihi 50 derajat Celcius dan malam yang dingin. Kurangnya tutupan vegetasi di gurun juga berkontribusi pada suhu yang sangat tinggi. Angin pasat yang bertiup di sekitar khatulistiwa membawa udara panas ke daratan, sementara angin muson dapat membawa curah hujan yang tinggi dan kelembapan, mempengaruhi suhu dan cuaca di daerah tertentu. Afrika dibagi menjadi beberapa zona klimatik utama. Klimat ekuatorial, suhu rata-rata tinggi dan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Klimat tropis basah dan kering, suhu tinggi sepanjang tahun dengan musim hujan dan musim kering yang terpisah. Klimat gurun, sangat kering dan panas. Klimat Mediterania, ditemukan di pesisir utara dan selatan, dengan musim panas yang panas dan kering serta musim dingin yang lebih sejuk dan basah. Klimat subtropis dan pegunungan, ditemukan di wilayah pegunungan dan dataran tinggi, memiliki suhu yang lebih moderat.
Meskipun umumnya panas, Afrika memiliki variasi suhu dan cuaca yang signifikan. Kawasan pegunungan di daerah seperti Pegunungan Atlas dan pegunungan di Afrika Timur, seperti Kilimanjaro, suhu bisa sangat rendah, bahkan terdapat salju di puncak gunung. Wilayah pesisir, di beberapa daerah pesisir, seperti sekitar Cape Town di Afrika Selatan, iklim bisa lebih moderat dan dipengaruhi oleh arus laut yang lebih sejuk. Savana dan stepa, kawasan ini memiliki musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang lebih sejuk, dengan curah hujan yang bervariasi, dibandingkan dengan negara-negara di benua Eropa atau Amerika Utara, yang memiliki musim dingin dengan suhu sangat rendah. Afrika umumnya memiliki suhu yang lebih tinggi sepanjang tahun. Namun, ada beberapa daerah di Afrika yang bisa mengalami suhu moderat atau bahkan dingin, terutama di daerah pegunungan atau wilayah yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, suhu dan cuaca di Afrika cenderung lebih panas dibandingkan dengan banyak negara lain karena faktor geografis, letak di sekitar khatulistiwa, keberadaan gurun besar, dan variasi iklim yang lebih dominan tropis dan subtropis. Namun, terdapat juga variasi regional yang signifikan yang dapat mempengaruhi suhu dan cuaca lokal.